Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan Habib Agatha Channel. Di video kali ini Habib Agatha Channel mau memberikan tutorial atau cara untuk cek overload kulkas guys. Ini sudah beberapa overload kulkas, sama ini testernya, multi testernya. Untuk overload kulkas itu guys, ukurannya bermacam-macam. Ada yang dari paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil itu ukuran 1/10 guys. Terus setelah itu 1/8, kakaknya lagi 1/6, terus di atasnya lagi 1/4, terus di atasnya lagi ada lagi itu 3/8. Sedangkan untuk overload yang ukuran 1/10 itu digunakan untuk kulkas meja. Biasanya kan kulkas meja ada kulkas yang kecil itu. Untuk kompresor kulkas meja kecil biasanya ditaruh di atas meja makan. Kulkas kecil, kulkas meja lah itu namanya, kulkas meja. Terus yang kedua untuk overload yang dipasang pada kompresor dispenser guys, untuk yang ukuran 1/10 macam ini, 1/10. Ini tertulis 1/10, ini kosong, tulisan ini serinya guys. Terus untuk ukuran 1/8 itu untuk kulkas 1 pintu guys. Ini 1/8, emang nggak nampak ya, 1/8. Nah, 1/8 HP 220 volt. Di samping itu juga di sini, ini pas nggak ada tulisannya 1/8, ini sudah ada di sini. Biasanya kalau 1/8 itu ada ukurannya macam ini. Ini kan yang sini nggak ada tulisannya 1/8 di punggungnya, tapi ini ada di sini. 1/8 itu dia menggunakan angka kurang dari 200 guys. Ini tertera 158 guys, 158. Ini untuk ukuran kulkas 1 pintu guys, 158. Ini yang sebelah sini ya, sebelah sini 158, kurang jelas ya guys. Yang penting ya ini nampak 158 untuk 1 pintu, kulkas 1 pintu. Terus untuk 1/6 ini 1/6 di punggungnya nampak ada tulisan 1/6 sini dari pabriknya. Ini 1/6 ya guys ya, 1/6 HP, 1/6 HP 220 volt 50 Hz. Ini untuk overload kulkas 2 pintu guys, kulkas 2 pintu pakai 1/6 ukurannya. Biasanya 1/6 itu ada yang 1/6, kalau yang di punggungnya nggak ada tulisan 1/6 gini, biasanya ada angkanya.
angkanya di sini 1/6 tuh tertera 222 guys. 222 222 ya, ini kurang nampak, cuma ukurannya 222 guys, bisa dicatat 222. Ini terus ditambah lagi ada tulisannya 1/6. Terus setelah itu ukuran di atasnya 1/6, 1/4 guys, 1/4 atau 1/4. Ini 1/4. 1/4. Nah ini 1/4. 1/4 guys. Nambah guys. 1/4 HP. 1/4 1/4 HP. 1/4 horsepower. Dia tertulis 1/4 horsepower, 220 volt, 50 atau 60 Hz. Ini biasanya untuk visor guys, visor yang berdiri itu, visor untuk membuat es batu, yang ada yang 5 rak, ada yang 6 rak, ada yang 8 rak, yang berdiri bikin es batu itu pakai 1/4 guys. Ini di punggungnya ada tulisannya 1/4 HP. Terus di sini juga didobelin dengan tulisan 265 guys. 265. Ini 265. Ini untuk ukuran visor berdiri. Visor berdiri itu visor untuk bikin es batu. 5 rak, 6 rak, sampai yang model sekarang sudah ada 8 rak guys. Ini malah double, jadi ada tulisannya 265, sama ini ada tulisannya 1/4 HP ya, 1/4 HP. 1/4 HP, 1/4 horsepower 220 ya guys. Terus ada ukuran yang di atasnya lagi 3/8. 3/8. Nah, ini juga 3/8 guys, 3/8. Oh, kalau 3/8 menggunakan ini guys ya. Ini 3/8. 3/8. Biasanya ini untuk visor box guys, visor box yang gede, yang 2 pintu tuh, yang ukuran 600 liter ke atas guys. Ini modelnya bersama, ini juga overload, cuma modelnya begini. Overload yang model ini yang ini nempel pada kompresornya, nempel. Yang nempelnya yang sini. Ini juga 1/4. Biasanya digunakan pada visor box guys. Visor box ukuran yang 300 liter, 450 liter sampai 500 liter nih. Pakai 1/4 HP, 1/4 horsepower guys. Terus ini ada juga tidak ada tulisannya, cuman ini ada tulisan angkanya guys. Ini angkanya, nah gini angkanya. Ini 314 guys, 314. Ini juga bisa dipakai visor box yang ukuran 400 liter sampai 500 liter ini guys. Terus, dan apa fungsinya overload? Kenapa harus ukurannya berbeda-beda? Masalahnya gini guys,
overload itu sendiri kan fungsi kerjanya dia memutus arus kalau dia sudah panasnya berlebih atau over, dia memutus arus. Jadi antara sini ini sama ini terputus kalau kena arus. Dengan catatan terputus, dia terus berhenti mesinnya. Ini cuma jaga-jaga guys. Jadi yang pertama beristirahatnya kompresor itu pertama diatur dengan termostat guys. Jadi seberapa lama kita akan menghidupkan kompresor itu kita atur di termostat. Jadi mati hidupnya mesin, bekerja lagi, istirahat lagi, bekerja lagi, itu bisa diatur dari besar kecilnya ukuran termostat. Itu yang termostat yang biasanya di satu pintu nampak itu bisa diputar ke kanan ke kiri. Kalau kiri itu mengurangi, kalau ke kanan itu menambah lamanya bekerjanya kompresor tadi. Semakin lama berarti semakin produksi esnya itu semakin lama. Berhentinya menyesuaikan kalau sudah mencapai suhu yang diinginkan untuk termostatnya. Jadi over ini untuk mengatasi kalau terjadi kerusakan pada termostat. Termostatnya itu malah rusak terus menyambung terus. Nyambung terus. Dia hidup terus. Tapi dengan itu kalau dia masih overloadnya masih normal, masih fungsi, dia bekerja, dia antisipasi. Kalau termostatnya tidak bekerja, langsung stromnya langsung masuk terus arusnya, dia kena panas. Ini yang nempel bodi yang ini. Yang putih ini nempel bodi pada kompresor, nempel plug gitu. Terus dia kena panas berlebih, namanya overload kan kelebihan, hitungannya kelebihan muatan, tapi ini dimasukkan dalam arti kelebihan panas. Jadi kalau dia kena panas berlebih, dia akan memutus sendiri, cetet tuh, arusnya terlepas. Jadi kompresor beristirahat. Nanti kalau kompresornya sudah dingin, dia akan menyambung kembali overload ini. Kompresor bekerja lagi, begitu terus menerus. Jadi cuman overload adalah untuk mengatasi mesin kalau terlalu panas, dia bisa berhenti, enggak sampai terbakar kompresornya guys. Di samping diatur dengan termostat, dia adalah penyelamat kompresor juga ini. Nah, kenapa kok ada ukuran berbeda-beda guys? Ada 1/10, terus setelah itu ada 1/8, terus ada 1/6, terus ada 1/4, terus ada lagi yang 3/8. Itu karena gini, untuk kompresor itu daya panasnya lain. Kalau semakin kecil kompresor, daya panasnya itu ya panas, cuma enggak terlalu panas lah. Jadi disesuaikan dengan ukurannya. Daya panas lain. Seandainya kompresor untuk kulkas meja atau untuk dispenser yang kecil itu lain panasnya dia. Ketinggian panasnya lain dengan yang 1/4 atau 3/8 lain. Kalau itu lebih panas lagi, 3/8, 1/4. Yang Fisher box gede, terus yang Fisher bikin es yang 8 rak, itu panasnya lebih tinggi. Jadi seandainya untuk kulkas meja yang memakai ukuran 1/10 ini, kok dikasih di atas saja nggak bisa, kok dikasih ukuran 1/6, itu sudah melebihi dari 1/8, harusnya 1/10, nggak dikasih 1/8 malah dikasih 1/6. Padahal
1/6 itu untuk overload 2 pintu guys. Kompresornya udah berbeda, ketingkatan panasnya itu lain. Jadi kalau kompresor kulkas meja sama kompresor dispenser yang kecil itu yang harusnya pakai 1/10 ini kok diganti 1/6 yang dipakai untuk kulkas 2 pintu, ya enggak boleh. Ya akhirnya kompresornya terbakar. Karena apa? Karena dia menggunakan, harusnya kan kalau menggunakan 1/10 kan panasnya udah mencukupi, targetnya segitu, langsung dia putus istirahat. Panasnya kompresor tadi nempel di sini, terus ini langsung memutus sendiri istirahat. Untuk pakai yang pakai 1/10 ya. Tapi kalau dia pakai 1/6, karena panasnya untuk yang 1/6 itu lain, kompresornya lain. Jadi kalau memakai 1/6, aturan panasnya tadi sudah berlebih tapi yang dipasang 1/6 dia nggak mau memutus arus karena panas yang diinginkan 1/6 belum tercapai. Padahal si kompresor dia sudah over panasnya, harusnya itu ya dia sudah melepas, harusnya sudah lepas kalau dia pakai 1/10 loh ya. Karena ini dia pakai 1/6 macam ini, dia nggak putus karena panasnya 1/6 ini lebih tinggi daripada panas yang 1/10. Jadi akhirnya kompresornya terbakar. Begitu guys. Kompresor terbakar karena panas yang di kompresor kulkas meja tadi sudah memenuhi syarat. Tapi untuk overloadnya ini dia belum mau memutus karena dia syarat panasnya itu kurang. Karena ini target panasnya kurang, lebih tinggi lagi dari yang 1/10. Jadi ini tidak mau memutus, arus langsung nyambung terus sampai ke kompresor kulkas meja tadi sama dispenser, langsung dia terbakar. Gitu guys. Akhirnya kompresornya mati, terbakar. Itu. Dan sebaliknya, kalau seandainya kulkas atau freezer yang 3/8 atau freezer yang pakai 1/4, yang pakai 1/4 kok dia dikasih yang ukuran 1/8 aja lah, enggak 1/10. Yang harusnya pakai 1/4 dipasang sama yang ukuran 1/8. Ya sama juga, dia nggak mencapai target. Dia kan produksi esnya tinggi untuk freezer tadi. Freezer yang rak 8 itu untuk bikin es batu itu harusnya pakai 1/4. Jadi itu mencukupi antara panasnya kompresor sama ukuran overloadnya itu seimbang. Jadi dia produksi es terus nanti kalau sudah panas memenuhi syarat mengenai badannya ini, terus ini baru memutus. Gitu. Di samping diatur sama termostat, dia diatur sama ini. Jadi dia memutus, imbang antara panas kompresor dengan panas yang diinginkan oleh overload yang 1/4 tadi, imbang. Tapi kalau dibalik, overloadnya diganti yang 1/8, yang nggak jadi es, gitu guys. Nggak bisa jadi es. Karena apa? Karena dia kerja sebentar, itu kan udah panas. Kerja kira-kira setengah jam lah. Setengah jam mesin bekerja, kompresor bekerja, produksi es setengah jam. Tapi sudah panas. Panasnya tadi pada kompresor tadi udah memenuhi syarat untuk memutuskan yang 1/8. Jadi panas yang di kompresor itu baru sedikit saja. Tapi untuk overload yang 1/8 yang biasanya dipakai untuk 1 pintu itu sudah memenuhi syarat untuk berhenti. Gitu guys. Jadi nempel ini terus berhenti. Jadi dia produksi es belum sampai jadi, dia sudah istirahat tersendiri. Kompresornya berhenti sendiri, beristirahat karena panas yang berada di mesin tadi udah memenuhi syarat panas yang ada pada overload yang ukuran 1/8 tadi. Jadi dia malah
nggak jadi es, nggak bisa jadi es guys, nggak bisa jadi es gitu. Jadi sama, kalau yang kecil dipakai yang besar, kalau yang kecil dipakai yang besar cepat beristirahat, cepat beristirahat, berhenti produksi air, kurang sempurna, kurang maksimal. Sebaliknya, kalau yang ukuran besar, overload ukuran besar dipakai untuk yang kecil, ya sama, dia mencapai target seandainya mencapai target dingin, cuma dia malah cepat mati. Karena apa? Panasnya tadi berlebih untuk yang overloadnya, tapi dia menginginkan berhenti, tidak bisa berhenti. Karena apa? Karena dia bebannya, panasnya kurang mencukupi, akhirnya dia panas di kompresor berlebih, akhirnya terbakar gitu guys. Dan ini cara ngetesnya gini guys, mudah sekali. Ini kita taruh di suara guys, ini beberapa. Nanti kalau yang sambung kan bersambung guys, ini sini sama sini harus bunyi guys. Nah ini bagus, masih nyambung. Sini sama sini guys, masih nyambung. Kalau ini tidak nyambung, nggak bunyi dit, itu berarti rusak. Nah bagus, ini guys, bagus. Nah, bagus. Nah ini mati guys, ini mati, nggak nyambung, ini nggak bisa dipakai, ini putus, ini udah. Padahal ini kalau kita tempelkan di sini bunyi. Nah sini kan harus bunyi, nggak nyambung, ini putus gitu ya guys ya. Ini putus, kalau yang putus model gini gitu ya guys, ini putus. Ini sama, kalau seperti ini ya sama juga, sini sama sini. Nah ini putus juga guys, ini putus juga guys, gitu ya guys ya. Untuk sahabat YouTube semua dimanapun berada, terima kasih atas like dan subscribe-nya dari sahabat YouTube semua. Dan selamat berjumpa lagi dengan video-video selanjutnya dari Habib Agatha Channel. Salam sehat, salam bahagia, salam pasti bisa untuk semua sahabat YouTube dimanapun berada. Dan bisa berjumpa lagi dengan Habib Agatha Channel untuk selanjutnya. Dadah.